Oke, baik. Shalom semua, selamat sore. Baik, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita terkait tentang mata kuliah yang sudah kita pelajari bersama, yaitu hermeneutik perjanjian lama ya. Minggu lalu kita sudah belajar pada pertemuan pertama bahwa hermeneutik itu berbicara tentang ilmu menafsir ya. Kita tahu bersama bahwa hermeneutik itu bukan hanya sekedar kemampuan atau cara untuk menafsir, tetapi juga ada beberapa aspek yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam bagaimana cara kita menafsirkan sebuah teks firman Tuhan dengan baik ya dan bertanggung jawab. Dan hari ini kita akan masuk di dalam topik selanjutnya, yaitu berbicara tentang penetapan nas penafsiran. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu ini Tuhan berikan bagi kami. Kami akan memulai pembelajaran hermeneutik perjanjian lama. Kiranya Tuhan menganugerahkan kami hikmat, kemampuan, dan kesanggupan untuk bisa mengerti dan memahami prinsip-prinsip ini dengan baik, sehingga penafsiran kami boleh terarah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita absen dulu sebelum kita lanjut ya. Saya akan bacakan nama, saudara bisa menyaut saja. Herdi, oke. Kaindi, oke. Rizal, oke. Gray, ada. Lena, oke. Sependi, ada Sependi. Shalom, ada Shalom. Dio, oke. Ezra, ada. Harsel, ada. Yulinda, ada Yulinda, oke. Yulinda, Filesia, oke. Yisrael, oke. Ada tidak datang hari ini? Iman ya. Siapa lagi? Indri di mana Indri? Izin juga ya, oke, baik. Berarti namanya izin ya, Indri dan juga Iman ya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat tentang penetapan nas penafsiran. Jadi kita akan belajar apa yang dimaksud dengan penetapan nas, mengapa penetapan nas itu begitu penting, dan juga bagaimana caranya kita bisa menetapkan sebuah nas sehingga akhirnya nas tersebut bisa kita pakai untuk menafsirkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, ketika berbicara tentang penetapan nas, tentunya kita perlu memahami bahwa penetapan nas itu adalah berbicara tentang penetapan potongan-potongan kisah, narasi atau hikayat yang ada di dalam teks Alkitab ya. Sehingga dengan penetapan itu kita bisa memulai sebuah penafsiran yang bertanggung jawab. Nah, ibaratnya seperti ini, ketika kita berbicara tentang potongan cerita ya. Menurut teman-teman atau menurut saudara-saudara sekalian ya, mengapa memilih potongan cerita itu sangat penting? Rizal, bagaimana Rizal? Mengapa memilih potongan cerita itu sangat penting? Supaya kita bisa tahu konteks pada saat itu ya. Yang lain, Lena bagaimana? Kenapa kita memilih untuk pemotongan cerita, sama seperti Rizal juga kalau kita mengerti atau memahami konteks yang kita ambil. Oke, mengerti dan memahami konteks yang diambil. Nah, saudara coba bayangkan, seandai kata kita sedang membaca sebuah buku cerita yang sangat menarik ya. Buku apapun itu. Entah itu buku novel Harry Potter ya, atau mungkin buku yang lain ya. Lalu tiba-tiba ketika teman saudara bertanya kepada saudara, coba ceritakan kepada saya kisah yang penting di dalam bagian itu. Kira-kira apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan memulai dari awal, dari bab 1 pada mulanya ya, dan sebagainya ya, once upon a time gitu. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Karena apa? Karena akan kepanjangan ya. Kita akan memilih bagian-bagian tertentu yang dimana bagian tersebut memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas ya. Nah, itulah yang menjadi penekanan kita ketika kita bercerita kepada teman kita yang bertanya. Nah, prinsip yang sama juga kita lakukan terhadap teks Alkitab yang kita baca ya. Yang kita dimana kita akan menetapkan teks itu sebagai nas yang utuh. Itu sebabnya prinsipnya adalah memilih nas yang tepat itu adalah langkah awal untuk kita bisa memahami pesan Tuhan secara utuh. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi bagaimana caranya melakukan hal ini.
Sebelumnya kita lihat dulu definisi dari penetapan nas. Apa itu penetapan nas? Penetapan nas ini adalah proses menentukan bagian tertentu dari Alkitab yang akan kita gunakan untuk penafsiran. Ini sangat penting. Jadi kita tidak bisa asal comot ayat-ayat yang kita mau, yang kita suka, tapi kita perlu melihat manakah bagian-bagian teks ini merupakan cerita yang utuh, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memastikan ketika nas tersebut ditafsirkan, pesan yang ingin disampaikan itu bisa dipahami dengan tepat dan tidak membingungkan, ya. Itulah sebabnya kita perlu melihat ini secara utuh, ya. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Setidaknya ada dua. Kita akan melaksanakan persiapan sebelum menentukan nas. Yang kedua, kita akan menerapkan kriteria-kriteria untuk menentukan sebuah nas penafsiran yang utuh dan juga jelas. Dan inilah tujuan pelajaran kita hari ini, ya. Oke. Nah, yang pertama, persiapan kita sebelum kita melakukan penetapan nas. Setidaknya ada 3 fondasi yang bisa kita lakukan. Fondasi yang pertama yaitu kita harus menetapkan Alkitab itu sebagai sumber primer. Saudara tahu sumber primer? Apa yang dimaksud dengan sumber primer? Sumber rujukan utamanya. Di mana kita tahu ada primer, ada sekunder, ya. Biasanya primer itu yang utama, yang menjadi dasar. Kemudian sekunder itu merupakan pelengkap. Lihat persiapan sebelum menafsir, ya. Ada 3 fondasi utama, ya. 3 fondasi persiapan sebelum menafsir, ya. Persiapan sebelum menafsir. Nah, persiapan yang pertama kita harus, ya, menjadikan Alkitab itu sebagai sumber primer kita. Artinya apa? Alkitab ini sebagai patokan kita. Kita tidak mencari informasi di luar dari Alkitab untuk menentukan sebuah nas Alkitab. Mengapa? Karena yang akan kita tafsirkan adalah teks Alkitab, bukan teks dari buku lain, bukan teks dari cerita orang, ya. Karena itu, hal yang pertama kita harus jadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber primer kita. Sehingga segala sesuatu yang tidak tercantum di dalam Alkitab, segala kisah yang tidak tertulis di dalam teks Alkitab, itu bukan menjadi fokus kita. Fokus kita hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam teks Alkitab itu sendiri. Nah, fondasi yang kedua, kita perlu siapkan buku-buku pendukung. Nah, buku-buku pendukung ini seperti apa? Misalnya contoh buku-buku latar belakang perjanjian lama, ya. Di mana saudara bisa melihat lebih tepat, lebih jelas, lebih banyak tentang latar belakang atau background dari kehidupan masyarakat Israel kuno pada saat itu. Saya kasih contoh. Kalau kita mau bahas tentang Mazmur pasal 23, itu dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Nah, untuk memahami konsep gembala itu seperti apa, kita tidak bisa pakai cara berpikir orang Indonesia. Karena orang Indonesia ketika berpikir tentang gembala itu 2 hal yang berbeda. Di Indonesia jarang sekali ada gembala domba, yang ada gembala sapi, gembala apa lagi, Rizal? Gembala kuda, ya. Di Sumba kan kuda banyak, ya. Terus gembala apa lagi? Gembala kambing, ya, dan juga ternak-ternak yang lain. Tetapi domba itu berbeda, ya. Mengapa berbeda? Karena kalau kita memperhatikan dunia Israel kuno dalam budaya mereka, para gembala itu biasanya itu berjalan bukan di belakang. Kalau kita Indonesia kan jalan di belakang, ya, usir-usir supaya ternak kita maju ke depan. Tapi kalau mereka tidak, mereka berjalan di depan dari ternak-ternak yang mereka gembalakan. Karena apa? Karena domba-domba ini mendengar suara dari gembalanya, mereka hafal, ya. Jadi kalau misalnya dombanya itu bernama Ical gitu, ya, dipanggil lah Ical gitu, ya, be gitu, ya, dia ikuti, ya. Setiap kali kasih bunyi lonceng bel, wah mereka ikuti. Jadi gembalanya itu berada di depan. Sehingga ketika kita membaca Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ini pemazmur ini melihat Tuhan itu sebagai gembala yang berjalan di depan dia. Karena gembala berjalan di depan dia, maka dia tidak takut apapun. Dia tahu gembalanya melindungi dia, menyertai dia, bahkan menghalaukan segala sesuatu yang tidak baik dan buruk akan terjadi.
dan dia juga yang mengarahkan dirinya untuk masuk ke tempat yang tenang dan teduh dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu buku-buku pendukung yang menolong kita untuk memahami latar belakang dari kisah teks perjanjian lama. Nah, hal yang ketiga itu apa? Yang perlu kita siapkan, kita perlu berdoa. Berdoa minta pimpinan Roh Kudus ya. Mengapa kita harus berdoa minta pimpinan Roh Kudus? Oleh karena Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk bisa kita melihat teks itu secara utuh. Alkitab katakan di dalam perjanjian baru segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ini dan sebagainya. Artinya apa? Segala tulisan yang tertulis di dalam Alkitab itu semua diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah sendiri. Sehingga kita perlu meminta pimpinan Tuhan supaya tahu Tuhan manakah yang merupakan batasan awal, batasan tengah, dan juga batasan akhirnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang merupakan persiapan atau fondasi dasar dalam kita menentukan sebuah teks ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana secara teknis kita menentukan batasan teks ya. Bagaimana caranya menentukan batasan teks. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah ketika kita mencoba untuk menentukan batasan teks, kita harus melihat kisah tersebut dengan informasi yang utuh dan lengkap. Jadi, teks tersebut harus mengandung informasi yang utuh dan lengkap. Apa maksudnya informasi yang utuh dan lengkap? Artinya ini harus berisi peristiwa yang betul-betul punya awal dan akhir yang jelas. Saya kasih contoh. Kalau saudara ada bawa Alkitab, kita bisa buka Alkitab. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-11 ya. Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Oke, sudah dapat? Yang sudah dapat Alkitab, sudah dapat teksnya, katakan amin. Oke, nah Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa di situ? Menara Babel. Artinya karena ini berbicara tentang Menara Babel, artinya semua kisah ini berbicara tentang keadaan di Babel, Menara Babel dan sebagainya ya. Nah sekarang coba saudara melihat di pasal sebelumnya. Pasal 10 itu berbicara tentang apa? Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan juga Yafet. Ini berbicara tentang apa? Silsilah. Sehingga pertanyaannya seperti ini, apakah silsilah ini termasuk dalam kisah Menara Babel? Termasuk tidak? Apakah silsilah ini terjadi di dalam Menara Babel? Jawabannya, tidak. Tidak ada hubungan silsilah dengan kisah Menara Babel. Kisah Menara Babel ya kisah sendiri. Silsilah ya kisah sendiri. Dan menariknya kalau saudara baca di pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-26, kita akan menemukan situ juga berisi tentang silsilah. Keturunan apa? Sem di situ dan sebagainya. Jadi bayangkan, silsilah dan di antara silsilah dan silsilah ini di tengah-tengahnya ada kisah Menara Babel. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kisah Menara Babel ini sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan silsilah sebelum dan juga silsilah sesudahnya. Sehingga kisah Menara Babel ini merupakan kisah yang berdiri sendiri yang memiliki informasi yang utuh dan juga lengkap. Gitu ya, sampai sejauh ini paham? Oke, hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah ketika menetapkan dia harus memiliki awal dan akhir yang jelas. Dia harus memiliki awal dan akhir yang jelas ya. Semisalnya contoh di dalam kitab Kejadian 1 ya. Kejadian pasal 1 itu selalu berbicara tentang apa? Gray? Kalau Kejadian 1 bicara tentang apa? Penciptaan. Kisah penciptaan itu berhenti di pasal berapa? Pasal 1 atau pasal 2? Coba lihat di dalam Alkitab masing-masing. Kisah penciptaan itu
berhentinya di pasal 1 ataukah masih lanjut di pasal 2? Masih lanjut di pasal 2 ayat berapa? 2 ayat. Bisa kita batasi di ayat 4a. Bisa juga kita melampaui sampai di ayat berapa? Ayat 9, ya. Tergantung dari penekanan saudara mau lihat bagaimana. Intinya ketika itu berbicara tentang penciptaan, ayat di mana Tuhan memulai penciptaan dan ayat di mana Tuhan mengakhiri penciptaan, itu merupakan rujukan tentang awal dan akhir dari sebuah kisah tersebut. Kalau Tuhan sudah tidak lagi mencipta, maka itu akhirnya. Ya. Kalau Tuhan mulai mencipta, itu awalnya. Di mana Tuhan mulai, di mana Tuhan mengakhiri, disitulah kita melihat awal dan akhir yang jelas. Ya. Oke, ini yang bagian kedua. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita menentukan batasan teks? Kita perlu memperhatikan yang dinamakan kesejajaran teks. Ada yang tahu sejajar itu apa? Bersambung. Ada lagi yang lain? Sejajar itu apa? Ya? Sama, senada, apalagi? Selaras, apalagi? Satu, ada kemiripan, ya, dan sebagainya. Nah, ketika kita mencoba membuat batasan, kita perlu melihat kesejajarannya. Kalau sebenarnya saudara melihat di dalam Alkitab, biasanya di dalam Alkitab itu ada yang dinamakan cross reference atau referensi silang. Referensi silang itu biasanya berada di bawah dari teks-teks yang dicatat, yang ada ayat-ayat kecil di bawah sini ya. Ini yang dinamakan text reference atau referensi silang. Jadi ketika saudara melihat referensi silang ini, saudara bisa melihat ayat-ayat mana yang menjadi kesejajaran dari ayat tersebut. Ya. Contohnya apa? Contohnya di dalam Keluaran pasal 20. Coba kita buka Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20, ini berbicara tentang apa? 10 firman atau 10 hukum Tuhan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih hafal? Hukum yang pertama bicara tentang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya, jangan menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. Yang 10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Jadi saudara ketika menghafal 10 hukum ini, saudara bisa melihat di bawahnya, kira-kira ada referensi silang tidak dengan teks-teks yang lain? Di pasal 20 itu. Ada tidak? Ternyata ada ya. Di kitab apa? Kitab Ulangan. Ulangan pasal berapa, Rijal? Pasal 5. Oke, coba kita lihat Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 berbicara tentang apa di situ? 10 firman. Jadi kita melihat ada kesejajaran di sini ya. Di dalam kitab Keluaran bicara tentang 10 firman, kitab Ulangan bicara tentang kitab 10 firman ini. Sehingga kita bisa melihat adanya perbandingan di situ. Jelas kalau kita mau memahami ini kita harus lihat konteksnya. Kitab Keluaran ini pertama kali diberikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Kitab Ulangan itu adalah kisah-kisah yang ditulis kembali untuk diberikan kepada generasi sesudahnya atau generasi kedua yang lahir besar di padang gurun itu ya selama 40 tahun itu. Jadi ini seperti sebuah pengulangan. Apakah ada kesejajaran? Ada kesejajaran di situ. Ya, itulah hal ketiga yang perlu kita perhatikan ketika menentukan batasan teks. Nah, sekarang kita lihat hal yang keempat. Hal yang keempat apa? Kita perlu membaca hingga mengerti ya. Membaca hingga mengerti. Nah, ini penting saudara. Untuk memahami sebuah teks atau menetapkan sebuah batasan,
kita betul-betul harus memahami isi teks itu. Kita harus baca berulang-ulang. Kalau kata dosen saya dulu, kita minimal harus baca 3 kali. Kalau 3 kali kita tidak mengerti, baca 4 kali, tidak mengerti, baca 5 kali, sampai kita mengerti. Tapi saya punya sebuah tips untuk saudara. Saudara kalau misalnya tidak mengerti teks ini ketika pertama kali baca, silakan bisa membaca dengan menggunakan terjemahan sederhana ya. Atau yang kita kenal sebagai terjemahan BIMKA. BIMKA itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi saudara bisa membaca dengan menggunakan terjemahan yang lebih sederhana, supaya setidaknya sebelum saudara menetapkan batasan, saudara benar-benar sudah mengerti apa yang saudara baca. Ya, ini hal yang penting. Nah, itu sebabnya permasalahannya itu apa? Ketika kita menemukan banyak teks yang istilahnya punya perbedaan-perbedaan penetapan, maka kita perlu memperhatikan penggunaan atau penetapan batasan-batasan ayat yang ada. Nah, sebagai contoh, ini dari perikop Yunus pasal yang kedua ya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia membatasi pasal yang kedua itu dimulai dari ayat 1. Ya. Sedangkan versi BHS itu Biblia Hebraika Stuttgartensia, itu adalah teks Ibrani, dia memulai perikop pada Yunus pasal 1 ayat 17. Jadi Yunus 1 ayat 17 itu merupakan awal dari pasal 2. Nah, ada perbedaan. Mengapa bisa ada perbedaan? Jawabannya itu sederhana. Oleh karena ada tokoh yang berubah, ada tempat yang berubah, ada juga situasi yang berubah. Makanya ada beberapa argumentasi di sini. Argumen yang pertama, jikalau terjadi perubahan karakter. Misalnya contoh sebelumnya itu berbicara tentang Yunus dan juga para nakoda dan juga awak kapal yang ada. Kemudian berubah menjadi Yunus sendiri dengan seekor ikan besar. Nah, ini ada perubahan karakter ya. Nah, ketika ada perubahan karakter maka konteks berubah. Sehingga kita bisa memutuskan ini diawali dari ayat ini, diakhiri dari ayat itu ya. Karena apa? Ada perubahan karakter ya. Nah, berikutnya juga adalah perubahan lokasi. Sebelumnya lokasinya itu ada di atas kapal ya, kisahnya Yunus. Lalu masuk pasal 2 itu situasinya, lokasinya di mana? Di dalam perut ikan besar ya. Bukan ikan paus ya, ikan besar ya. Jadi Yunus berada di lokasi yang berbeda. Ketika lokasi itu berbeda, maka konteksnya juga berbeda. Demikian juga dengan struktur cerita atau alur. Jikalau alur ceritanya berbeda, fokusnya berbeda, maka itu juga menunjukkan konteks yang berbeda. Dan lalu kita lihat ya, berdasarkan studi kasus yang tadi, kita melihat hal yang penting di sini ya. Bahwa perikop yang digunakan oleh BHS ya, yang dimulai dari Yunus 1 ayat 17 itu sebenarnya lebih kuat ya. Lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Mengapa demikian? Karena dia melakukan pembagian perubahan itu berdasarkan apa? Karakter dan lokasi yang sangat jelas sekali di situ. Nah, berikut ini adalah rangkuman pembelajaran kita ya. Rangkumannya seperti ini. Kita harus lihat ketika kita membuat sebuah persiapan atau penetapan nas, kita harus lihat yang pertama, apa persiapan dari penetapan nas. Dan ini adalah fondasi. Kita harus selalu mulai dengan Alkitab sebagai sumber utama kita. Setelah itu kita menggunakan buku-buku sekunder atau buku-buku pendukung seperti tafsiran dan juga buku-buku pengantar latar belakang perjanjian lama ya, yang bisa kita gunakan. Lalu yang kedua, kita perlu menggunakan kriteria analisis. Kriterianya apa? Seperti ini, ada 4 kriteria. Informasi yang utuh, lengkap, awal dan akhir yang jelas, kesejajaran, dan juga kita perlu membaca berulang-ulang kali hingga mengerti. Lalu kesimpulan akhirnya kita lihat di sini. Penetapan nas yang tepat itu akan memberikan dasar yang kuat untuk sekali lagi memahami dan menjelaskan ajaran atau cerita yang terkandung di dalam Alkitab. Oke, itulah materi kita hari ini. Nah, sekarang ini ada tugas yang saudara perlu lakukan ya di rumah ya. Nanti di rumah saudara silakan pilih satu nas yang akan saudara tentukan dalam perjanjian lama. Ambil saja dari Kejadian sampai Malayaki, teks apapun itu bebas. Bacalah yang kedua hingga mengerti maksud penulis ya. Paling kurang 3 kali saudara baca. Mau baca tentang penciptaan, tentang kisah Musa yang baru lahir ya.
kemudian kisah Elia, silakan saudara baca itu hingga mengerti. Lalu habis itu saudara nanti akan laporkan di kelas mengapa nas tersebut punya informasi yang utuh serta awal dan akhir yang jelas. Dan topik selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang analisis teks. Jadi saudara sudah menentukan teksnya, minggu depannya baru kita akan mulai melakukan analisis terkait tentang teks tersebut, ya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, silakan. Pertanyaan Pak, terkait yang seperti Bapak sudah jelaskan, yaitu tentang alur awal, tengah dan akhir. Yes. Kalau kita lihat contoh pada Kejadian pasal 1 sampai pasal yang kedua, kan penempatan paling jauh itu ada di ayat 9, Pak. Yep. Nah, apakah tidak memiliki kesinambungan sampai di ayat 18 pada saat penciptaan Adam dan Hawa, Pak? Apakah dua ayat ini memiliki konteks yang sama seperti yang sudah Bapak jelaskan terkait kisah Nabi Yunus yang berada di atas kapal lalu berpindah ke dalam ikan di sana, gitu, Pak? Ya, betul. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, kalau kita mau bagi berdasarkan lokasi, maka lokasinya berbeda. Lokasi penciptaan dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 bagian awal itu semuanya dalam situasi Allah yang melihat semua ciptaan yang ada ya. Tapi ketika kita masuk lebih lanjut di dalam pasal 2 ke atas, itu sudah di dalam lokasi yang berbeda, yaitu di mana Taman Eden ya. Jadi ketika Taman Eden ini menjadi lokasi yang baru, maka sesungguhnya konteksnya juga berbeda. Jadi kita bisa batasi berdasarkan pembagian lokasi tersebut. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk pelajaran yang kita boleh sama-sama pelajari hari ini. Dan terima kasih untuk interaksi yang sudah saudara berikan. Dan kita akan akhiri dengan doa bersama. Minta dengan kasih Saudara Pendi untuk berdoa untuk bagi kita. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sediakan berikan kepada kami hari ini. Dan biarlah yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan dapat menjadi bekal bagi kami untuk bagaimana menganalisis janji Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat Pak Aldo Rio yang sudah mengajar kami pada hari ini. Dan biarlah Bapak boleh diberikan kesehatan dan hikmat untuk mengajar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa semua. Tuhan berkati.